nyobain lagi tiba-tiba ada tulisan gitu di atasnya. Eh, apa kayak harus ada package yang diinstal. Terus Ya, betul. dia nanya mau install apa enggak. Akhirnya diklik terus ngedownload sendiri. Ini saya yang di bagian pie chart gagal. Bisa coba share screen bisa nggak, Bang? Waduh, ini saya dari HP, Mas. Oh, dari HP. Dari HP ya. Oh ya, nggak bisa. Terus yang di bar chart and strip chart juga Nanti di ini aja gagal. ya, di foto dimasukin ke grup. Boleh deh, Mas. Iya. Oke, nanti biar teman-teman yang lain bisa ini juga ngasih masukan juga. Kalau ada Sama yang paling kacau dikerjain. box plot. Oke. Oke. Ada lagi nggak kira-kira permasalahannya? Bang, punya saya error di bagian konsolnya, tapi perasaan gambarnya mirip-mirip aja tuh. Yang gimana tuh? Jadi di bagian, kok nggak tahu sih Bang, kan skripnya kan ngikutin plek-plek gitu sama tulisan yang di sini. Nah, di bagian, nah harusnya kan kalau memang dia bener semua, dia nggak ada peringatan merah-merah di bagian konsolnya itu kan, biasanya. Nah, itu ada peringatan di konsolnya, merah-merah, warning apa gitu. Tapi perasaan pas hasilnya bikin gambar-gambarnya, perasaan mirip-mirip aja. Tapi ada warningnya. Nanti bisa difotoin ya, warningnya apa dulu gitu. Oh, iya Bang. Kan Oke, warningnya oke. bisa bermacam-macam. Oh iya Bang. Oke. Oke, Makasih, Bang. Bagus. Ya, Mau konfirm, Mas. monggo. Plot trick-nya belum bisa, Mas. Plot Di trick. nggak package, biasanya Mas. kenapa? Kalau misalkan di searching di hub ya, itu tidak ditemukan gitu bahasanya. Package install, Mas. Di bagian installnya. Oh, belum ini plot trick-nya ya. Coba di ini package install, masukin plot trick. Oke. Terus di checklist ya, Mas ya? Iya, terus checklist install, terus klik install ini. Saya install sih. Terus harus terkoneksi sama internet ya laptopnya. Oh, itu yang skip plot gimana, Mas? Yang mana sih? Baris berapa? Itu yang di bawahnya plot trick ada tulisan skip plot. Oh, ini biarin aja. Oh ya. Kita nggak pakai hari ini. Berarti mesti connect, Mas ya? Iya, harus connect dong. Kan ngedownload nanti. Mau saya tethering, Mas ya? Kalau tethering dari sini, dari sana. Semakin banyak yang diinstal, nanti semakin berat komputernya ya. Jadi kita nginstalnya yang penting-penting aja. Gitu. Nanti pertemuan ke-5 FSA diinstal hampir sejam lebih itu menginstalnya. Jadi harus ini harus benar-benar yang FSA aja apa FSA data, Mas? FSA aja. Kalau nggak salah. FSA aja ya. Ya. Oke, ada lagi? Udah, Mas. Makasih, Mas. Oke. Saya buka dulu. Hari ini saya nggak bikin PPT, tapi saya skrip lagi dan melanjutkan yang kemarin. Nanti semakin lama skripnya saya buat semakin panjang ya. Jadi harapannya tidak dikerjakan dalam satu waktu aja. Bisa 2-3 hari.
Apalagi yang statistik nanti teori dasarnya akan saya berikan juga. Tuh, tidak hanya skripnya. Oke. Kita kembali lagi ke skrip ya. Hari ini akan melanjutkan mengenai plot. Saya rekam. Oke. Jadi ada beberapa pilihan dalam plot. Saya hapus dulu yang lain. Nah, jadi metode di plot itu apa saja? Kalau kita run, ada banyak metode di plot ini. Nah, nanti bisa teman-teman pelajari. Ini saya nggak akan membahas detail. Sebenarnya pada pertemuan minggu kedua ini, saya pengen teman-teman tahu dulu cara membuatnya. Untuk masalah interpretasi itu nanti aja. Nanti kita ada bahas sendiri mengenai interpretasi. Kita lanjut. Di sini kita ingin mengambil data. Oke. Kalau ini terlalu kecil nggak? Enggak ya? Nanti bisa lihat di YouTube-nya ya. Pas. Oke. Ini set WD seperti biasa, saya run. Nah, ini saya ingin mendefinisikan kelimpahan dengan membaca tabel dari file data.txt. Ya kan, header-nya, nama variabelnya, true, muncul, saya run, nama kelimpahan run. Nah, ini ada. Saya cover, dan seterusnya. Nah, kemudian plot. Plot juga sama ya, seperti kemarin. Ini ada Y-nya total, X-nya kelimpahan. Ini sumbu X-nya namanya tutupan karang, sumbu Y-nya kelimpahan total. Nah, main-nya atau judulnya scatter plot. Kan? Nah, ini ya, sama seperti kemarin persis. Nah, ini. Oke. Kemudian M0 itu didefinisikan sebagai linear model. Nah, nanti kita akan belajar mengenai regresi. Ini bagian dari regresi linear, di mana saya run dulu. Ini total sebagai sumbu Y, X-nya cover. Ya, ini linear model. Dari data kelimpahan. Nah, ini gunanya nanti untuk membuat garis regresinya. Ini upline, itu kita menambahkan garis pada gambarnya ini, plotnya. Run. Oke, garisnya muncul ya. Nah, di sini. Oke, di zoom ini ada garisnya, garis dari linear model. Nah, kemudian yang tadi tidak diberi batas sumbu X sama sumbu Y-nya. Nah, di sini pada plot yang kedua ini saya beri batas untuk X limitnya dan Y limitnya. Saya run. Nah, ini berubah untuk sumbu X dan Y-nya batasnya. Nah, kemudian plot yang ketiga, di sini bedanya ada tipe N, axis-nya false. Nah, kita run coba. Oke, jadi di sini tidak ada apa-apa. Nah, kemudian kita akan menambahkan ini untuk garis ya, garisnya kita hilangin, false. Nah, ini kita plotnya kita hilangin. Itu artinya. Nah, kemudian kita kasih limit untuk garis X sama Y-nya. Nah, saya run, poinnya muncul ya. Jadi ini kita menambahkan poin sendiri. Jadi ini maksudnya membuatnya parsial gitu ya. Jadi kita tentukan dulu apanya ya.
semacam skemanya dulu seperti apa, X-nya ada tutupan karang, Y-nya kelimpahan total, kemudian poinnya baru kita masukkan, kemudian eksisnya putaran coba. Ini untuk Y. Nah, sumbu Y-nya kita buat sendiri. Jadi tidak sumbu Y yang disajikan oleh R secara dasar. Jadi kalau yang tadi, yang ini, kan ini dibuat sendiri oleh R. Nah, kita pada plot yang saya buat ini, yang terakhir ini kita membuat sendiri. Oke, ini mau skalanya, ya ini berjarak 25. Kita bisa menentukan sendiri. Kalau teman-teman mau diubah, silakan. Nah, ECL -1 itu artinya garis 1 cm ke kiri. Itu ya. Kalau kita minusnya saya hilangin, terus saya jangan di run ya, tapi ini diulang run-nya, nah dia ke kanan gitu. Itu ya. Oke. Mas, izin tanya, Mas. Kenapa kok nggak boleh di run tadi ya? Nanti nambah. Ini harusnya nggak nambah nih. Tadi udah digeser. Kalau di ini kan apa ya, kayak rerun gitu loh. Jadi yang sebelumnya nggak ada lagi. Gitu. Oke. Makasih. Oke. Kalau ini kan nambah nih, harusnya nggak nambah. Ulangin dulu aja. Oke. Tadi ini -1. Kemudian kita juga bisa menentukan sumbu X-nya angkanya berapa aja skalanya. Nah, ini ya. Jadi kita bukan angka, kita kasih label. Karena ini tutupan karang, kita kasih label renggang, sedang, rapat, padat. Nah, jadi tidak angka. Nah, labelnya ini berada pada angka yang kita tentukan, 20, 40, 60. Gitu. Jadi tidak harus yang seperti ini. Kalau ini kan memang ketentuan dasar ya yang diberikan R menyajikan suatu data. Nah, kemudian oke, kita balik ke gambar yang terakhir, ini kita bisa menambahkan garis lagi, garis yang linear model tadi. Nah, ini dia. Itu. Jelas ya? Jadi intinya ini untuk mengatur skala sama ini mau di labelin apa? Bagian bawah. Di sumbu Y-nya juga bisa kita labelin. Itu. Nah, kita ulang lagi. Sekarang kita ingin membuat legenda. Legendnya seperti apa? Nah, ini sama. Saya hapus aja. Karena saya tadi kemarin bikinnya di laptop, ini filenya di komputer, jadi harus sesuaikan di mana filenya berada. Run, ini coba di lock. Nah, karena beberapa kasus itu harus di lock, seperti panjang bobot kan, mereka kalau untuk membuat linear model harus di lock kan. Nah, ini biar lebih enak datanya sama aja ya, cover, tapi saya coba lock 10. Tuh. Kemudian saya buat plot dari lock. Saya run. Nah, ini dia. Jadi sumbu X-nya dari plot. Dari log. Nih, berubah. Kalau tadi kan ini yang awalnya, ini saya buat log. Itu aja bedanya seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan membuat plot, nggak perlu di log di data mentahnya, tapi bisa pakai fungsi log ini. Nah, kemudian karena di sini sumbu X-nya sudah menggunakan log, nanti saya bikin regresi lagi, linear model lagi, dengan Y-nya total, X-nya log cover dari data kelimpahan. Saya run. Nah, kemudian summary. Oke, summary itu sebenarnya untuk melihat
hasil dari linear model. Nah, kalau di sini akan munculnya di konsol. Di konsolnya itu muncul estimasinya. Jadi intercept itu berarti ini A, ini B. Kalau kan sebelumnya saya nggak ingin membahas detail dulu mengenai regresi karena itu pertemuan selanjutnya. Tapi di sini bisa dilihat estimasi dari koefisiennya. Di sini ini ada koefisien yang A, intercept, di sini yang slope. Kemudian kita akan menambahkan garis kan. Tadi juga di awal plot sebelumnya kita membuat garis ini seperti ini. Nah, sekarang kalau garis yang kita buat tidak hanya satu. Nah, jadi misalkan garis yang kita buat itu ini garis dari saya bikin 5 garis ceritanya dari berdasar karena ngasal aja sih ini sebenarnya ada 5 garis. Nah, kemudian ini sebenarnya harusnya dari transect. Kemudian linear modelnya dicari masing-masing untuk koefisien intercept sama slope-nya. Nah, ini saya juga asal bikin aja. Kemudian garisnya itu biar apa ya sejajar gitu, ada 5 garis. Saya bikin angkanya untuk intercept-nya berkisar perbedaannya 5. Ini hanya angka ini aja ya, bukan dicari asli. Kalau dicari asli harus menggunakan linear model, terus memasukkan angka ini. Saya masukkan di tengah aja. Nah, ini sequence dari urutan 1,2 sampai 2 dengan interval 0,2. Jadi nanti ini pertambahannya berbeda. Maksudnya pertambahannya nanti kemiringannya akan berbeda ya. Kita lihat aja. Oke, kita definisikan dulu gar itu seperti apa. Nah, gar itu apa? Nah, ini dia garnya. 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. Nanti ini kita melihat dengan kemiringan yang berbeda. Nah, kemudian saya run satu persatu. Transect 1 masuk di value, transect 2, transect 3, transect 4, transect 5. Nah, nanti kita akan membuat line, garis, dengan nilai gar. Garnya ini ya, 1,2 sampai 2. Karena sumbu X-nya ini. Nah, kemudian line-nya saya run. Oke, muncul. Ini maksudnya tipenya ya ini. Tipe ada yang putus-putus atau yang tidak. Gitu. Kemudian yang belakang warna. Satu kebetulan hitam. Saya run. Nah, warna kedua merah. Terus kemudian tipenya seperti ini. Strip-stripnya. Kemudian line yang ketiga. Oke, line yang ketiga ini hijau dengan jarak-jarak stripnya berbeda ini. Line 4, nah ini beda lagi, panjang, pendek, panjang, pendek. Sesuaikan LTY sama LWD-nya ini. Yang kelima, seperti ini. Saya zoom. Oke. Nah, ini hasilnya dari 5 garis itu. Nah, ini misalkan kalau teman-teman ada penelitian 5 spesies atau 5 lokasi, mau dibuat regresi dengan hasil yang berbeda-beda, nah nanti ini bisa ditampilkan dengan garis-garis ini. Ya, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Mas Agus. Halo, Mas Agus. Ya. Maaf, punten tadi agak ini. Gar itu tadi maksudnya apa ya, gar tadi itu? Oh, gar itu untuk menentukan ini, Bang. Sumbu X-nya sebenarnya. Jadi line itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Datanya data X sama data Y, ya kan, untuk membentuk yang dijadikan garis. Nah, kita sesuaikan dengan ini, dengan sumbu X-nya, karena di sini mulainya dari 1,2 gitu.
Urutan ini, sekuen ini. Kalau bikinnya nggak masuk akal dengan hasil sumbu X-nya, nanti nggak muncul listnya. Oh ya, oke. Oke, ada lagi? Ya, kita ini ya, Zoom meeting-nya 40 menit, jadi nanti kalau kita keluar, kita bikin lagi ya nanti yang baru. Oke, kemudian kita mau bikin legendanya. Legend text-nya Transek 1, Transek 2, 3, 4, 5. Nah, kita run. Oke. Nah, sudah muncul di value. Karakter di legendnya ada 5 ini. Kemudian kita masukkan ini. Jadi di sini ada legend di top left. Jadi diletakkan di atas bagian kiri. Kemudian legendnya apa? Berdasarkan legend text atau legend yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, kemudian warnanya dari 1 sampai 5, LTE-nya dari 1 sampai 5 yang tadi ya, sama mirip sama ini. Kemudian BTY itu, saya nggak lupa BTY. BTY. Muncul. Oke, nanti aja. BTY just-nya ini dia mau diletakkan ke center atau ke kiri atau ke left. Ya, pokoknya yang kalau kita di Word kan ada ini ya, pilihan di atas itu untuk paragrafnya dia rata kiri, rata kanan, rata kiri kanan. Ini untuk luas ininya, agendanya. Oke, saya ini dulu. Legend. Oke, BTY ini tipe box Drawer Legends. Nah, tipenya ada 2, O atau N. Nah, kita pakai O aja. Kita run ya, kita lihat plotnya hasilnya seperti apa. Oke, hasilnya ini ya, seperti ini. Zoom. Nah, ini agak terlalu ke bawah ini. Yang lainnya kepotong. Coba kita satu, ini kalau ceknya kita kurangi nanti semakin kecil. Run. Nah, ini. Oke. Lebih kecil ya. Kenapa nempel ya? Plot. Oke, ini kalau 0,4. Kecil. Sebenarnya boxnya bisa diatur, cuma kemarin belum nemu cara ngaturnya. Ada di ini, legendnya itu ada. Nah, nanti teman-teman ini ya, tolong dibaca lagi. Di sini ada NAX just-nya, ada Y just-nya. Oke, begitu ya cara bikin legendnya. Ada yang mau tanyakan dulu? Oke. Kalau nggak ada, lanjut aja. Sekarang kalau kita mau buat judul, sebenarnya tinggal masukin ini aja, title aja. Misalkan saya run dulu plot kosongnya dulu. Nah, ini plotnya. Kita mau nambahkan judul. Udah ada sumbu X, ada sumbu Y, judulnya biota perairan, cek main ukurannya nanti, terus kemudian
jenis hurufnya ada gitaran. Nah, muncul seperti ini. Jadi nanti bisa ini sendiri ya, bisa diganti-ganti semua. Gitu. Jadi nggak terpaku sama hasil yang awal itu. Nah, kemudian selain kita bisa menambahkan judul, kita juga bisa membuat simbol. Jadi misalkan plot sumbu X, nah sumbu Y-nya itu ekspresi dari delta pangkat 15N. Nah, ini ekspresi ya untuk membuat simbol. Plot, ini gitaran. Nah, berubah ya ini. Jadi, di sini ada sumbu Y-nya simbol. Gitu. Oke. Nah, kemudian ini pair kita membuat pasangan dari kelimpahan, data kelimpahan ya, 3, variabel ketiga sama ke 8. Oke, saya agak lupa, kita lihat dulu datanya. 3 atau 23. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita geser dikit. Data 4 sampai variabel 4 sampai 9 kita pasangkan gitaran. Oke, munculnya ini. Nah, jadi di sini nanti cover ada ikan. Jadi ini bacanya cover dipasangkan dengan data ikan. Ini sebarannya. Kemudian cover dengan bivalve ini. Itu ya, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin melihat hubungan antara variabel, ada nggak ketergantungan antara sebarannya ya, misalkan lihat sebarannya aja, nah bisa pakai yang pair ini. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu? Ini Mas mau nanya, Monggo. siapa dulu nih? Berarti ini bisa untuk konektivitas bisa Mas ya? Kalau untuk lihat di virusnya ini. Kan ini ada keterkaitan ya antara satu sama yang lainnya gitu kan ya. Atau pasangan ibaratnya. Ya. Berarti kalau untuk konektivitas bisa nggak kira-kira Mas? Kalau lihat dari konteksnya sih. Kalau untuk melihat cuma konektivitas nggak sesederhana ini kayaknya Mas ya. Ada parameter lain yang harus kita lihat juga. Tapi kalau mau lihat sebarannya saja bisa juga sih. Oke, siap-siap. Makasih Mas. Yuk. Oke, Didit mau nanya Didit. Oke, kalau nggak ada kita mulai ke selanjutnya, Poplot. Poplot udah belum ya? Kemarin belum ya? Belum. Belum ya? Kita coba berpacu dengan waktu, bentar lagi kita ganti ini ya. Kita ganti. Oke. Tadi sebelumnya kita mengenai data kelimpahan, sekarang kepadatan. Buat agak berbeda sedikit. Datanya, filenya data 2. Nanti saya share ke grup. Sharean. Oke, sudah masuk di sini kepadatan. Oke, ada 64 observasi, 10 variabel. Oke, datanya nggak jauh-jauh beda sebenarnya. Cuma bedanya ada lokasi, ada tahun. Lokasi, tambahnya lokasi aja. Terus kemudian transeknya sampai 9. Bedanya di situ. Ini ada Echinodermata, ada crab. Ikannya nggak ada, kerangnya nggak ada. Nah, kemudian koplot. Kita lihat ya koplot itu seperti apa, Sharean. Nah, ini dia koplot. Dari total data Y-nya itu adalah total, data X-nya adalah cover. Kemudian gambar ini menggambarkan masing-masing transek. Gitu ya. Nah, PCH-nya itu karakter ininya ya, ini titik bulat hitam ini. Kemarin kita udah coba PCH. Nah, oke, sekarang saya akan buat koplot lagi.
Ini ada 9 sesuai transek. Ini couplet lagi ada tapi berdasarkan tahun dan lokasi. Kan. Oke, harusnya ini udah next tadi. Sel yang couplet kedua saya run. Oke, ini. Nah, ini dia. Oke, tadi ada yang kurang karena tampilannya terlalu besar. Saya kecilkan lagi, zoom out, saya run. Nah, ini. Ada ininya ya, garisnya. Sini. Ada 9 transek. Saya nggak tahu bacanya gimana, tapi intinya tampilannya seperti ini. Nah, nanti bisa dipelajari lagi ya. Pokoknya ada 9 kotak karena ada 9 transek. Nah, kemudian kalau yang kedua, oke ini dia. Nah, ini ada tadi tahun dan lokasi, ya kan? Nah, jadi nanti kalau teman-teman tesisnya atau skripsinya biar keren, disertasinya biar keren, ada tampilan-tampilan kayak gini kan. Walaupun nggak tahu bacanya, nah, tapi kan kalau dipelajari pasti tahu. Di sini ada lokasi, ada tahun. Nah, lokasinya itu ada 2. 1, 2. Ini, makanya dibuat 1, 2, terus ini jadi 1 sampai 2. Ini tahunnya ada tahun 2010, ini 2010, garisnya 2020. Bacanya nggak tahu. Pokoknya intinya seperti ini tampilannya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita membuat kombinasi antar plot. Kita bikin layout-nya dulu. Layout-nya matrix run. Oke, layout-nya seperti apa? Kita lihat. Ini ya. Layout-nya ini dari matrix 2012. N row, banyaknya row berarti baris, banyaknya kolom. Jadi ada matriksnya ukurannya 2x2. Kemudian ini angka di dalam matriks sudah ada angkanya 2013. Itu ya. Artinya itu. Layoutku itu namanya dibuat dari matriks ukuran 2x2. Ini data di dalamnya. Nah, sehingga ini teman-teman bisa lihat di konsol hasilnya ini matriksnya. Nah, kemudian kita akan buat layout dari ini dari matriks layoutku dengan lebar seperti ini, tinggi ini. Nah, coba kita lihat. Run. Oke, sudah masuk di sini. Di value udah ada. Kemudian kita lihat seperti apa matriksnya. Seperti apa layoutnya. Nah, ini layoutnya ya. Iya. Kalau saya zoom, ini layoutnya 1, 2, 3. Kan tadi ini 0, jadi nggak ada angkanya. Nah, kemudian kita isi range-nya. Range-nya dari kita masih sama ya, kita pakai cover tutupan sebagai sumbu X, kemudian kepadatan totalnya sebagai Y. Run lagi,
Udah nih. Kemudian kita buat, kita isi grafiknya. Yang pertama ini ada part, jadi memasukkan grafik pertamanya ini ya, ini marginnya 4422. Kemarin sudah dibahas di video marginnya. Saya run. Oke, sudah masuk. Oke, kemudian plotnya saya run. Oke, sudah masuk plotnya ini. Ini gambar yang pertama. Nah, letak plotnya itu berada di gambar yang pertama. Ya, tadi kan ada angkanya 1, 2, 3. Nah, hasil plot yang pertama itu ada di sini. Gitu ya. Kita masukkan grafik yang kedua. Ini ada marginnya. Nah, kita run. Nah, kemudian box plotnya, kita gambar kedua mau box plot, kita run. Ini ya dari cover, karena kita kedua ada di atas, di sini. Data yang dibuat blogspotnya itu, plotnya itu dari cover, sesuai dengan tutupan lamun ini. Nah, kita run. Oke, muncul ya. Nih, box plotnya, garisnya, garis tepinya ini, kotaknya kita hilangkan. Garis horizontalnya ada, frame plotnya nggak ada, Y-limnya itu sesuai range-nya. Oke, Y-lim tapi pakai X range. Ya kan, Y-nya kan ini panjangnya. Nah, tapi pakai yang X range. Paham ya? Kalau misalkan kan box plot itu kan ke atas ini adalah sumbu Y kan. Tapi kalau di sini karena kita tidurkan ininya, box plotnya, maka kita pakai limitnya dari X-nya. Karena di sini adalah sumbu X. Nah, tapi untuk yang ini, yang gambar ketiga, karena dia tegak, saya run dulu. Sama marginnya, saya run. Nah, seperti ini. Yang sebagai Y-limnya, Y range-nya. Itu. Gimana kira-kira? Ngerti nggak? Apakah cepat tuh jelasinnya? Agak berat, Bang. Agak berat ya? Lebih berat dari yang sebelumnya, Bang. Jauh. Oke. Kemarin aja saya pusing, gimana yang ini, Bang? Bang. Ya, insya Allah bisa Bang, diulang-ulang lah nanti. Iya, Oke, ya. Bang. Tapi mungkin sinyal bakal lebih saya banyak kurang, Bang. errornya, Bang. Ya mungkin diulangnya kemarin 5 kali, sekarang 10. Oke, bisa. Berarti banyak dan sering Mas ya. Iya, Iya, bener Bang. harus. Tapi untuk secara skrip udah familiar kan? Maksudnya untuk ini retabel, gitu-gitu udah familiar kan? Bang, kalau Lumayan, skrip tuh Bang. pas kita nenter itu harus di koma, Bang. Kenapa? Kalau kita mau lanjut kan itu kan kepanjangan kalau ke samping, Bang. Jadi kalau mau enter harus di koma dulu. Oh iya, pokoknya setiap kita ada variabel, bukan variabel apa sebetulnya, argumen itu harus di koma semua. Ya kayak ini kan, Y, X, Y-lab, semuanya di koma sampai terakhir. Kalau tidak di koma, itu akan dianggap sebagai satu argumen yang akan dijalankan sebagai satu perintah. Oke, Bang. Nah, kalau itu habis di koma, terus di enter, tetap masih masuk ke script yang itu kan Bang, bagian plot itu. Ya, betul. Sebelum ada tutup kurung, itu pasti akan dijadikan satu baris perintah. Oh, oke Bang. Makanya di konsolnya jadi plus. Itu berat ya ininya ya materi.
Apalagi kira-kira yang dasar-dasar dulu aja yang masih bingung. Kalau untuk ini ya, Mas ya, apa? Tanda dolar itu sebenarnya untuk apa, Mas ya? Sama Tanda dengan dolar fungsi itu ekspor nggak kira-kira? kalau di sini buat ada sih istilahnya di buku ada. Cuma pokoknya secara gampang tanda dolar ini untuk mengambil data. Kita mengambil data total dari data kelimpahan gitu. Oke. Nah, kalau Jayat nggak mau pakai dolar, bisa kayak gini, tapi belakangnya ditulis data sama dengan kelimpahan. Jadi kita mau bikin plot nih. Saya contohin sederhana aja. Ini ya. Bang Agus, mau nanya. Ya, nah. Bang, itu buat yang legenda tadi, yang awal itu kok pas yang log 10 itu kok nggak bisa ya, Bang? Yang log 10. Hmm. Oke, ntar ya. Yang Jaya dulu, ini bedanya tadi ya. Saya run dulu. Nah, ini ada plotnya. Ini masih pakai yang lama. Oke, ini ya. Oke. Pokoknya tanda-tandanya, Bang. nah. Hapus semua. Nah, ini. Nah, ini. Bedanya itu. Ya. Bisa buat manggil kalau dolar harus ditulis kelimpahannya. Kalau mau pakai ini, tapi ditulis datanya apa ya? Dari data mana? Gitu. Oke, makasih. Oke. Legend yang mana yang tadi? Ana? Log 10 ini Ana? Ana masih mute. Kamar mandi kali ya. Jangan. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Ternyata pakai Zoom yang gratis belum berhenti ya, udah 50 menit. Iya, Bang, kan tadi udah keluar notifnya, Bang. No limit. Oh. Oke. Judul juga ini ya, nanti coba cek-cek sendiri deh ini segmennya artinya apa, kalau ganti 3 gimana, terus ini fontnya bisa apa aja. Explore aja teman-teman ininya. Kalau penasaran langsung di-explore aja, dicari. Misalkan di sini. Saya nggak, jujur belum explore banyak, saya cuma ngikutin buku aja. Sementara cek nggak ada di sini cek. Oke. Oke. Nah, untuk minggu selanjutnya saya akan membahas mengenai ini pengenalan statistik dengan R. Teman-teman bisa baca atau nanti saya akan menjelaskan bab 3, 4, 5, 6, 7.
Jadi minggu depan videonya agak panjang, 5 bab nanti akan saya jelaskan semua. Nanti teman-teman skripnya bisa copy dari sini ya, karena karena di sini datanya nggak bikin sendiri, saya ambil langsung dari AR, menyediakan paketnya. Kalau yang pertemuan minggu ini kan minggu kedua agak berat sayanya karena bikin data sendiri, nyari-nyari dulu yang cocok. Nah ini nanti teman-teman bisa dibaca dulu ya. Nanti deskriptif statistik itu apa, kemudian one sample test itu seperti apa, two sample test itu seperti apa, regresi, korelasi, analisis varian. Ini kan yang ANOVA, kemudian ada Kruskal-Wallis test. Nah, seperti itu. Gimana, ada mau tanyain nggak? Sejauh ini susah nggak, Ar? Kemarin saya belum bisa itu, Bang. Yang pi 3 dimensi. Oh, yang itu. Harus ini dulu, Pak Forcep harus install. Nanti di sini ya, di bagian ini, package, klik install, nanti masukkan plot. Plot trick. Konekin internet, Pak. Ya, harus connect internet. Gitu. Kalau nggak connect, nggak muncul. Udah paham semua berarti ini ya? Enak berarti jelasinnya? Berat. Paham nggak paham? Paham puyeng. Oke. Kalau ada datanya puyeng, Bang. Artinya masih berpikir itu berarti. Kalau cuma ngikutin bisa, tapi kalau punya data bingung. Oke. Nah, untuk tugas minggu ini, saya minta teman-teman bikin plot sendiri dengan data sendiri. Datanya boleh ngarang, gitu ya. Tapi polanya jangan sama kayak dengan yang saya contohkan di video maupun di sini, di Zoom ini. Artinya Ya. berkaitan dengan memplot ya, Mas Ya. Agus? Iya, Bang. Segala plot dikeluarkan lah situ ya? Ya, segala plot. Boleh, ya apapun. Mau histogram, terus pie, gitu-gitu. Mau coba warnanya diganti-ganti atau apa. Dikumpul hari apa ya enaknya ya? Sekarang Agak lama dikit. Agak lama dikit. Idul Adha, Bang. Oke, setelah itu. Itulah berarti bisa habis makan daging kan? Oke. Ya, hari Jumat Idul Adha. Setelah Idul Adha aja ya, hari Senin pagi saya tunggu. Jangan Senin pagi, Senin malam aja ya. Siap, Mas. Oke, Senin malam, nanti Selasa malam, maksimal Selasa malam saya akan upload video baru. Terus seperti biasa Jumatnya nanti kita ketemu. Gitu. Oke, sip. Bisa. Oke, Bang. Yang sama Prof Menu itu kapan, Bang? Prof Menu dan Prof lain. Ntar kalian kaget dijelasin, jangan aneh. Setelah pertemuan ke-6, Jayat. Oh, bukan saya, Mas. Yang tanya tadi. Siapa yang nanya tadi? Adit, Bang. Oh, Adit. Nanti setelah pertemuan 6. Nanti ya, ada ujiannya dulu ya kalian ya, teman-teman. Waduh. Ujian. Soalnya nanti kalau ditanya Pak Luki, udah diajarin apa aja? Nah, harus bisa itu.
Gimana? Ahyar aman sinyalnya, Ahyar? Putus-putus, Bang. Oke. Untung direkam ya. Nyangkut di Bukit Bari sana ya. Iya, Pak. Oke, ada nggak yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada mungkin cukup ya sampai sini ya. Jangan lupa Mas ya, ini di-share-kan ya? Ya, nanti Video di-upload di video di YouTube. Oke. Plotnya tetap ketik sendiri ya. Saya nggak ngasih skripnya tetap ketik sendiri ya. Saya nggak ngasih skrip. Siap, Bang. Dikit kok ini, nggak nyampe. Kalau kemarin kan hampir 300. Ini 100 doang. Oke, Bang. Oke ya. Kalau gitu saya tutup kegiatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bang. Sama-sama ya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bang. Ayo trek-trekan. Beneran, Bang, ditunggu. Ayo ke Jalan Baru.